Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sri Wahyuni dari kelas manajemen E akan menyampaikan argumen saya tentang Indonesia sebagai superpower peradaban Islam. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia semakin hari semakin tepat. Salah satunya yaitu dengan pembangunan masjid-masjid agung yang digunakan sebagai tempat beribadah. Salah satunya yaitu Masjid Agung Demak. Pendiri masjid ini adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Masjid ini didirikan pada tanggal 1 Safar. Yang selanjutnya yaitu kegunaan Masjid Agung. Yang pertama, sebagai tempat beribadah. Makna ibadah di dalam Islam adalah luas, menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridho Allah. Maka fungsi masjid di samping sebagai tempat sholat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu sebagai tempat menuntut ilmu. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardu ain bagi umat Islam. Di samping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan, dan lain sebagainya dapat diajarkan di masjid. Yang ketiga yaitu sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam. Di masjid direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan, dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyangkuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu peran masjid dalam memanajemen potensi umat. Yang pertama, pusat pendidikan dan pelatihan. Proses menuju ke arah pemberdayaan umat dimulai dengan pendidikan dan pemberian pelatihan-pelatihan. Yang kedua, pusat perekonomian umat. Koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Namun, dalam kenyataannya justru koperasi menjadi barang yang tidak laku. Terlepas dari berbagai macam alasan mengenai koperasi, tidak ada salahnya bila masjid mengambil alih peran sebagai koperasi yang membawa dampak positif bagi umat di lingkungannya. Yang ketiga yaitu pusat penjaringan potensi umat. Masjid dengan jamaah yang selalu hadir sekedar untuk menggugurkan kewajibannya terhadap Tuhan bisa saja mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang jumlahnya. Yang terakhir yaitu peran generasi muda dalam peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Pada zaman modern seperti sekarang, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi sudah maju dengan pesat. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk generasi muda Islam di Indonesia, di mana generasi muda Islam di Indonesia harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sebaik mungkin untuk kemajuan dalam peradaban Islam di masa depan. Yang kedua, memiliki aspek moral dan spiritual. Kategori agama atau spiritual dan moral adalah dua hal yang berhubungan erat dengan kebudayaan dan peradaban. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.